Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Saat pada pagi hari ini sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Seberapapun kita yang ada di dalam rumah kita, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur pengorbanan Tuhan bagi hidup kita begitu besar. Kita akan bersyukur karena kasih setianya Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama kita akan menyatukan setiap hati kita. Kita akan fokus untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang mati bagi setiap hidup kita. Satu nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang besar. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama di bawah langit, tiada nama aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukan segala keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Nama Yesus, nama yang besar, nama yang menyelamatkan. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghibur. Satu nama yang perkasa, yang beri kekuatan. Tiada nama lain di bawah langit, di bawah langit. Tiada nama aku diselamatkan, aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukan segala keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam
dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, nama yang besar, nama yang ajaib, hanya nama Yesus. Oh, keselamatan di dalam nama-Mu, kemenangan di dalam nama-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan. Haleluya. Keselamatan di dalam nama-Nya, kemenangan di dalam nama-Nya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segala keselamatan. Oh, di dalam nama-Nya, kemenangan di dalam nama-Nya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus, tiada lain nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Kami bersyukur, kami punya nama yang besar, nama yang memberikan kemenangan, nama yang berkorban bagi setiap kami semua. Kami bersyukur saat pada pagi hari ini kami boleh mengingat pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kondisi yang terbatas setiap kehidupan manusia, tetapi Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Ajar kami untuk selalu menyadari, ajar kami untuk selalu bersyukur dan menerima pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk-Mu, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh mengalir di dalam setiap hidup kami, dan biarlah mulut kami boleh terbuka untuk memuji-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita bersyukur kalau pengorbanan Tuhan bagi hidup kita membuat masa lalu kita, membuat kesalahan kita dihapus. Mari sama-sama kita akan menyanyi untuk Tuhan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Kita yang di rumah, kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan masa laluku, selaluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segala. Tinggal dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Sama-sama kita akan bersyukur, bertepuk tangan memuji Tuhan.
telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu, oh, itu lebih dari sekali tinggal dalam-Mu. Oh, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Oh, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Sama-sama sekali lagi. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Amin. Sorak-sorai itu Tuhan kita, Tuhan yang memberikan kemenangan. Sekali lagi kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terbesar. Kita bersyukur kalau firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita, yang sebentar kita akan dengarkan. Dan sebelumnya kita akan kembali untuk menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas, tidak bertepi di dalam hidup kita. Kami bersyukur, kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselambi. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama hanya Kau Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, hanya Yesus. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Sama-sama katakan,
Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur ku kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Angkat hati, tinggikan hanya nama-Mu. Karena Yesus kau ku naikkan syukur kami. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sudah memberkati kami sehingga kami dapat beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan dan memuji nama-Mu. Kiranya sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Engkau yang akan berarti setiap kami. Bukakan hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hormat Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan selamat Hari Raya Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melakukan sesuatu tugas sehingga tuntas. Itu sebabnya hari ini saya ingin bersama saudara merenungkan tentang arti daripada darah Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saya ingin membacakan sebuah ayat dari surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sebagai berikut. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa semua alat-alat ibadah dalam zaman Perjanjian Lama dikatakan segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat, menurut hukum agama Yahudi,
dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengan lain perkataan, sesuatu ibadah adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan jikalau ada tanda darah. Mengapa? Karena darah, dan di dalam darah ada kehidupan. Manusia yang berdosa telah kehilangan kehidupan. Karena dalam Alkitab dikatakan upah dosa adalah maut. Dan karena maut, maka manusia selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan. Itu sebabnya harus ada korban pengganti. Dan di dalam perjanjian lama, binatang-binatanglah yang menjadi pengganti untuk mengorbankan darahnya, menggantikan darah manusia. Itu sebabnya sesuatu ibadah tidak akan berguna atau dikatakan tidak ada artinya jikalau tidak ada korban pengganti. Dan di dalam hal inilah kita melihat arti daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Alkitab ada beberapa arti daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya mengadakan penebusan dosa. Di dalam surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi penebusan adalah sesuatu tindakan dari seseorang untuk mengambil sesuatu yang tadinya miliknya lalu menjadi milik orang lain, dan oleh penebusan itu milik itu dikembalikan. Tuhan ingin supaya kita kembali menjadi milik daripada Tuhan. Itu sebabnya Yesus Kristus datang mengorbankan darahnya. Dan dengan darahnya Dia telah mengambil kita. Dia menebus kita. Itu sebabnya di dalam surat Wahyu atau kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5b dikatakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi hasil penebusan adalah pengampunan dosa. Dengan lain perkataan, Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita, baik dosa dari dosa asal nenek moyang kita Adam dan Hawa, baik dari dosa perbuatan sejak kita melakukan sesuatu tindakan yang dinamakan dosa. Jadi penebusan adalah arti darah Yesus Kristus yang pertama. Yang kedua, darah Tuhan Yesus Kristus memberikan pendamaian. Di dalam Roma pasal 3 ayat 25a dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Alkitab mengatakan ada banyak jalan yang dianggap benar, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi Kristus Yesus telah menjadi jalan pendamaian karena Dia telah mengorbankan darahnya. Dan hasil dari pendamaian, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20, dikatakan, jadi saudara-saudara,
oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi hasil dari pendamaian kita mendapat keberanian percaya. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, tirai, yaitu dirinya sendiri. Di dalam zaman perjanjian lama, pada tabernakel ada tabir yang membuat ruangan itu terpisah dari ruangan suci. Tetapi waktu Yesus Kristus mati, tabir itu terpecah sehingga tidak ada batasan lagi. Tuhan ingin supaya kita menerima hasil daripada kematiannya, yaitu kita menjadi orang yang punya keberanian percaya untuk menghadap Tuhan tanpa rasa takut. Hasil yang ketiga daripada kematian Tuhan Yesus, yaitu dengan jalan Dia memberikan kepada kita pembenaran. Di dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pembenaran adalah sebuah istilah hukum. Secara hukum kita tidak mungkin bisa menghadap kepada Tuhan oleh karena pelanggaran dan dosa. Tetapi sekali lagi, Kristus telah mengorbankan dirinya. Dia telah mengorbankan darahnya sendiri untuk menghadap kepada Bapa. Dan dengan darahnya itu Dia mengadakan pembenaran. Dan hasil dari pembenaran, yaitu di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi pembenaran adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak ada jarak lagi untuk menghadap kepada Allah. Karena Dia sudah membenarkan kita di hadapan Bapa. Dan dengan darahnya Dia mengadakan sebuah hasil, yaitu kita telah didekatkan. Dan kita boleh memanggil kepada Dia yang Maha Kuasa sebagai Bapa kami yang ada di dalam sorga. Hasil yang terakhir yang saya dapatkan di dalam Alkitab, bukan hanya Dia menebus kita, bukan Dia hanya mendamaikan kita, bukan hanya Dia membenarkan kita, tetapi Dia juga menguduskan kita. Menguduskan artinya memisahkan kita dari kelompok banyak, sehingga kita menjadi kaum yang disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 12 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dan hasil dari pengudusan, kita mempunyai persekutuan dengan orang-orang yang sama-sama dikuduskan. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi
Jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kita yang tadinya bercerai-berai, bukan umat, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita sekarang menjadi satu komunitas yang dinamakan orang-orang yang telah disucikan, dikuduskan oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dimanapun kita berada, apapun yang kita alami tidak menghalangi kita untuk tetap bersatu sebagai satu komunitas, yaitu komunitas orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Itu sebabnya dalam kesempatan yang indah dan baik ini, mari kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dengan kita akan di rumah masing-masing, dan yang berada di dalam ibadah ini bersama-sama dengan saya, kita akan melakukan sebuah peringatan akan kematian Tuhan Yesus dengan cara kita makan dan minum dari perjamuan kudus. Silakan saudara mempersiapkan diri dengan apa yang telah saudara siapkan, dan kita akan bersama-sama untuk merendahkan diri kita dan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dengan apa yang saudara pegang, saya akan bersama saudara mendengarkan firman Tuhan sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar, adakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan, marilah kita mengangkat cawan. Dan mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sesuai dengan apa yang kita dengar, adakah kita percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita minum bersama. Kita akan menyanyi terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan hadapan syukur bagimu. Setelah Pendeta Muda Serdian berdoa, saya akan menaikkan doa berkat. Sekali lagi kami mengucap syukur kalau saat pada hari ini di tengah keterbatasan dan situasi yang tidak menentu, tetapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Yesus yang mengorbankan hidupnya bagi setiap kami, dan itu kami peringati saat pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh minum, kami boleh makan sebagai peringatan bahwa Engkau berkorban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengharapan kami tetap di dalam Tuhan. Kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Saat pada pagi hari ini kami ucap syukur kami yang telah mendengarkan firman-Mu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah Jumat Agung ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ada beberapa pengumuman apa yang kita lihat atau ibadah kita saat pada pagi hari ini akan bisa dilihat kembali di record YouTube channel dari GBT Nazaret. Jadi sekali lagi ibadah saat pada pagi hari ini bisa dilihat di YouTube channel GBT Nazaret. Lalu pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk kas gereja, walaupun kita tidak datang di gereja, tetapi kalau Bapak Ibu saudara-saudari tergerak untuk memberikan persembahan untuk kas gereja, nanti akan ada selama firman Tuhan, mungkin di bawah ada notesnya, atau pas waktu saya pengumuman ini ada notesnya. Lalu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan perpuluhan juga ada nomor rekening yang akan kami berikan. Lalu besok hari ini 6:30 malam Joygen, Youth Joygen akan mengadakan live record juga Q&A, dan The Hope hari Minggu jam 9 pagi juga akan ada live streaming dari ibadah The Hope Paskah, dan akan ada challenge yaitu TikTok atau dance challenge ya. Jadi jangan lupa bagi Bapak Ibu yang punya anak bisa untuk melihat live streaming hari Minggu jam 9. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan aktivitas, dan mari sama-sama kita berdoa supaya sikon ini cepat berlalu dan tetap jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.